Halo teman-teman semuanya, dan kembali lagi di Atau Tunet, di Tunet Gibol ya, tunanetra gila bola. Dan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita untuk serial Piala Dunia teman-teman ya, karena untuk menyambut Piala Dunia yang akan digelar di Qatar pada tahun ini gitu kan. Dan apa namanya, untuk serial Piala Dunia sendiri kita sudah sampai di serial Piala Dunia yang ketiga teman-teman ya. Jadi kita sudah sampai di Piala Dunia 1938 yang digelar di Prancis. Sebenarnya Piala Dunia 1938 ini seharusnya digelar di Eropa, di Amerika Latin ya teman-teman. Jadi hal ini membuat Argentina dan juga Uruguay ini mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Akan tetapi FIFA justru menunjuk Prancis untuk menjadi tuan rumah, dan hal ini membuat Argentina ini patah hati, dan mereka pun menarik diri dari turnamen. Untuk sistem sendiri di Piala Dunia 1938 ini tidak terlalu berbeda jauh dengan Piala Dunia sebelumnya ya, yaitu Piala Dunia 1934 di Itali. Jadi pada Piala Dunia 1938 ini tetap diadakan babak kualifikasi. Yang membedakan adalah tuan rumah waktu itu, tuan rumah Piala Dunia yaitu Prancis, dan juara bertahan Italia itu langsung lolos, tidak harus mengikuti babak kualifikasi. Sedangkan untuk sistem sendiri masih sama dengan Piala Dunia 1934, yaitu masih tetap menggunakan sistem gugur ya, satu pertandingan dan langsung selesai kalau yang kalah. Di Piala Dunia 1938 ini juga banyak negara yang mulai diganggu oleh konflik ya, oleh persiapan perang gitu kan. Seperti Spanyol ini, mereka tidak bisa ikut karena di negara mereka sedang terjadi perang saudara. Begitu juga dengan Austria, ini juga mereka tidak bisa ikut karena negara mereka atau wilayah mereka sedang dikuasai oleh Jerman. Banyaknya negara yang tidak ikut ambil bagian karena sedang berperang atau persiapan perang. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi negara yang tidak berkonflik. Salah satunya adalah negara Kuba ya. Mereka ini menjadi satu-satunya wakil dari zona Amerika Utara dan Tengah atau zona CONCACAF, karena negara lainnya tidak ikut. Sementara Asia ini akhirnya memiliki wakil pertama di Piala Dunia teman-teman ya. Jadi setelah 2 Piala Dunia tidak ada negara dari Asia, pada Piala Dunia ketiga ini ada satu negara atau apa ya sebutannya, negara atau wilayah mungkin, karena saat itu belum menjadi sebuah negara yang berdaulat. Wilayah dari Asia yang menjadi wakil Asia di Piala Dunia, dan wilayah itu adalah Hindia Belanda. Ya benar, Hindia Belanda yang saat ini menjadi negara kita, menjadi Indonesia, itu dulu pernah tampil di Piala Dunia saat masih bernama Hindia Belanda pada Piala Dunia tahun 1938. Jadi skuad asuhan Johannes Mastenbroek ini berangkat dari Jakarta, dari Tanjung Priok menggunakan kapal, lalu merapat ke Rotterdam dan melanjutkan perjalanan ke Prancis. Untuk perjalanan mereka sendiri ini memakan waktu selama 2 bulan ya teman-teman. Dari perjalanan dari Tanjung Priok sampai ke Rotterdam dan kemudian ke Prancis ini memakan waktu selama 2 bulan. Untuk menghindari kecurangan, si Presiden FIFA saat itu yaitu Jules Rimet ini meminta cucunya yang bernama Yves untuk melakukan pengundian pada Piala Dunia, dan tangan Yves ini mempertemukan Hindia Belanda dengan menghadapi kesebelasan Hungaria. Pertandingan itu sendiri digelar di Stade de Velodrome di Marseille.
Dan sebelum pertandingan, para pemain Hindia Belanda ini menyanyikan lagu kebangsaan dari negara Belanda ya teman-teman. Bukan, jadi mereka tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka menyanyikan lagu dari negara Belanda. Jadi lagu kebangsaan Belanda ini dinyanyikan oleh dua negara di Piala Dunia saat itu ya, yaitu negara Belanda sendiri dan juga negara koloni mereka yang yaitu Hindia Belanda, dan keduanya pun sama-sama tersingkir di babak pertama atau di babak 16 besar. Pertandingan melawan Hungaria ini sendiri dimenangkan oleh Hungaria tentu saja dengan skor yang sangat telak, yaitu 6-0 pada saat itu. Dan Hindia Belanda pun langsung angkat koper dari Piala Dunia. Kemudian pertandingan yang juga cukup dikenang dan diingat pada Piala Dunia 1938 ini adalah pertandingan antara kesebelasan Ceko, yaitu Cekoslowakia, melawan kesebelasan Brazil. Pertandingan ini sangat keras ya, bahkan pemain Ceko ini, dua pemain Ceko mengalami cedera yang sangat parah pada saat itu. Ada pemain top skor Piala Dunia sebelumnya yang bernama Oldrich Nejetli ini mengalami cedera patah kaki, sedangkan kiper mereka František Plasicka ini mengalami cedera patah tangan. Dan Plasicka ini tampil heroik ya, meskipun mengalami cedera patah tangan dia tetap melanjutkan pertandingan dan tidak diganti, sehingga dia mampu mempertahankan skor tetap imbang 1-1 melawan Brazil. Pertandingan ini sendiri menghasilkan 3 kartu merah dan dijuluki sebagai The Battle of Bordeaux. Di Piala Dunia 1938 ini ada seorang pemain yang menjadi bintang turnamen ya. Pemain ini berasal dari Brazil, dan pemain ini bernama Leonidas atau Leonidas. Leonidas ini tidak hanya menjadi penyerang yang sangat tajam, tapi dia juga menunjukkan kepada dunia cara orang Brazil bermain bola gitu ya. Jadi Leonidas ini menjadi simbol bagaimana orang Brazil itu menikmati sepak bola. Mereka bermain dengan gembira, dengan bersenang-senang, tidak ada ketegangan dan santai mereka bermain. Brazil ini, pemain-pemain Brazil biasanya kan seperti itu, bermain bola dengan penuh kegembiraan. Itu juga dilakukan oleh Leonidas. Bahkan menjelang pertandingan pernah dia masuk ke lapangan itu dengan bertelanjang kaki atau tidak menggunakan sepatu ya, dan sempat mendapat teguran dari wasit. Dia justru malah menipu wasit dengan mencelupkan kakinya ke dalam lumpur di stadion dan kemudian mencetak gol yang dikenal sebagai stalking goal. Leonidas ini juga pemain yang mempopulerkan mempopulerkan trik bicycle kick ya. Jadi dia sering menghibur penonton dengan trik bicycle kick itu. Dan wasit sempat mengira bahwa trik bicycle kick itu dilarang oleh FIFA. Di babak semifinal, Brazil menghadapi Italia. Ini banyak yang menantikan pertandingan ini ya, karena akan mempertemukan Leonidas dari Brazil dengan Giuseppe Meazza dari Italia. Akan tetapi pelatih tim nasional Brazil saat itu tidak memainkan Leonidas di pertandingan itu di babak semifinal. Banyak yang menduga bahwa Leonidas ini mengalami cedera. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau Brazil itu sudah terlalu percaya diri bakal menang melawan Italia, jadi si Leonidas disimpan untuk pertandingan final. Akan tetapi spekulasi terakhir ini mungkin yang menjadi yang nyata ya, yang mendekati kebenaran, bahwa Brazil menerima tekanan dan juga ancaman dari pemimpin Italia, pemimpin fasis dari Italia, yaitu Benito Mussolini. Ya, jadi Mussolini mungkin mengancam Brazil untuk kalah dari Italia gitu, agar mau kalah dari Italia gitu kan. Dan juga tidak memainkan Leonidas. Tanpa Leonidas, Brazil kalah 1-2 dari Italia dan tim Azzurri pun berhasil masuk ke babak final. Di babak final, Italia menghadapi tim yang paling menghibur di
sepanjang turnamen saat itu, yaitu Hungaria, tim yang menghancurkan Hindia Belanda di babak 16 besar. Di pertandingan puncak ini, Italia berhasil mengalahkan Hungaria dengan skor 4-2, dan mereka pun menjadi negara pertama yang meraih 2 Piala Dunia ya, Piala Jules Rimet saat itu ya, 2 kali meraih Piala Jules Rimet. Begitu juga dengan pelatih mereka Vittorio Pozzo yang juga 2 kali meraih Piala Dunia. Ya, jadi ya terlepas dari apapun gitu kan, Italia meraih 2 gelar Piala Dunia, suka atau tidak suka, tetap dengan pengaruh dari Mussolini. Dan kalau kita lihat setelah era Mussolini berakhir, Italia tanpa Mussolini, mereka baru juara dunia lagi itu tahun 1982. Dan penampilan Italia sendiri itu tidak konsisten di Piala Dunia ya. Angin-anginan, sering sekali mereka tersingkir di babak penyisian grup atau 16 besar gitu kan. Bahkan ada anekdot, ada guyonan yang mengatakan kalau Italia itu tidak memiliki Benito Mussolini, maka sampai saat ini, sampai hari ini mereka baru 2 kali juara dunia. Tidak 4 seperti sekarang. Tapi ya apapun itu, Italia adalah negara yang meraih Piala Dunia 4 kali ya, sedikit di bawah Brazil. Ya, demikian bahasan kita untuk serial Piala Dunia kali ini. Semoga bisa menambah info bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.